Saya setuju. Kalau seandainya malam ini pun kita buat kesepakatan, baik, oke. Ya. Kita coba pertanyakan, apakah kanun itu sesuatu yang penting, perlu atau tidak? Itu aja. Kalau saya sendiri orangnya nggak suka diatur. Kanun kan mengatur peraturan daerah, ya. Kalau dulu revolusi Prancis, bukan revolusi Prancis, revolusi kebudayaan di Prancis tahun 1968 juga memprotes soal banyaknya aturan, sehingga muncul slogan dilarang melarang waktu itu. Ya, karena pemerintah terlalu banyak mengatur, akhirnya terjadilah revolusi kebudayaan. Semua anak muda, mahasiswa turun ke jalan menolak intervensi pemerintah dalam banyak hal. Bahkan ada ada gium Latin yang mengatakan semakin banyak peraturan semakin korup sebuah negara. Menunjukkan negara itu korup atau tidak kalau peraturannya banyak sekali. Jadi kalau memang kita anggap kanun ini tidak penting, tidak berdampak langsung bagi masyarakat, nggak ada efek bagi kemajuan daerah dan bagi kesejahteraan masyarakat, ya sudah, kita tidak usah bahas kanun. Bayangkan pos pembahasan kanun 8 miliar. Dengan catatan ya, 8 miliar tidak 100% untuk SPPD, 3,4 untuk SPPD, berarti ada 4,6 di luar SPPD. Untuk honor, tadi kan sudah saya sebutkan, honor tenaga ahli saja udah 1,9 miliar, ya. Ke daerah itu yang membahas terkait dengan kanun dan masing-masingnya bawa tim ahlinya, kan gitu kan? Pertanyaannya apakah ke-19-nya itu membawa tim ahli masing-masing? Untuk tim ahli kanun itu, untuk satu kanun sekitar 2 orang. Untuk satu rancangan kanun itu 2 orang. Misalnya kanun sekali jalan berapa kanun yang mau dibahas? Jadi begini, ini yang saya tahu ya, mungkin saya menangkap pertanyaan Yulinda. Misalnya kanun kehutanan, saat ini dibahas oleh Komisi 4. Komisi 4 itu saya nggak ingat berapa pastinya, nanti bisa dilihat dari SK ini. Katakanlah 12 orang anggota Komisi 4 diberikan tanggung jawab pada tahun ini untuk membahas kanun kehutanan sampai selesai. Itu sudah ditetapkan anggarannya memang, ya, untuk satu rancangan kanun minimal 1 kali kunjungan kerja keluar daerah. Ya. Kemudian ada nanti biaya untuk rapat dengar pendapat umum RDPU. Ada kunjungan kerja dalam daerah juga, ya. Untuk tenaga ahli kanun kehutanan, kemarin saya baru teken, saya lupa namanya, tapi ada 2 orang. Salah satunya Pak Muhammad Hambal. Pak Muhammad Hambal ini dekan Fakultas Kedokteran Hewan. Ya, beliau, oh bukan, Pak Muhammad Hambal itu tenaga ahli untuk kanun sapi dan kerbau betina produktif. Ya, karena beliau dekan Fakultas Kedokteran Hewan, beliau diminta oleh Komisi 2 DPR Aceh yang membahas kanun sapi dan kerbau betina produktif. Itu Pak Muhammad Hambal. Kemudian untuk kanun kehutanan saya lupa siapa, tapi yang jelas untuk satu kanun itu 2 tenaga ahlinya. Jadi ada 15 kanun, berarti ada 30 orang tenaga ahli. Dan 30 orang tenaga ahli itu digaji 1 bulannya 4 juta, ya. Kemudian untuk KKR beda lagi tenaga ahlinya, untuk Panwasli beda lagi tenaga ahlinya. Terus pada saat melakukan kegiatan di luar itu yang ditemui di sana itu berapa orang? Apakah ada kegiatan misalnya harus studi ke lapangan atau memang hanya sekedar ada diskusi dalam ruangan yang dijumpai itu hanya 2-3 orang di situ? Begini, saya sampaikan apa adanya ini biar untuk pengetahuan kita bersama, ya. Seumur-umur di DPR Aceh saya belum pernah ikut rapat konsultasi pembahasan kanun selaku wakil ketua DPR Aceh, ya. Jadi yang ikut membahas kanun itu adalah 77 orang, tidak termasuk ketua dan wakil ketua. Ketua dan wakil ketua ini hanya koordinator. Kita yang keluarkan SK untuk tim pembahas kanun kehutanan Komisi 4 sekian orangnya, ya. Untuk tim pembahas itu kan pembahas kanun bisa kita kategorikan tiga kelompok. Pertama, Banlek. Jadi bukan semua kanun tanggung jawab Banlek. Banlek hanya mengatur lalu lintasnya, prolega dan sebagainya. Tapi kemudian beban tugas untuk membahas menyusun kanun itu dibagi. Banlek dapat 2 tahun ini, ya. Kemudian komisi 1 sampai komisi 7 masing-masing dapat membahas kanun. Yang paling banyak tahun ini komisi 3. Komisi 3 tahun ini coba dilihat datanya itu 3 kanun yang dia bahas. Kanun dana cadangan daerah, kanun retribusi umum, kanun konversi Bank Aceh Syariah. 3 kanun, otomatis anggota komisi 3. Ketua komisi 3 itu banyak berangkatnya. Karena memang 3 kanun tanggung jawab dia tahun ini. Komisi lain satu-satu misalnya. Kemudian ada pansus.
Jadi tidak semua kanun dibahas oleh Banlek dan komisi, tapi ada yang dibentuk pansus khusus, panitia khusus. Contoh, zakat infak sadakah. Zakat infak sadakah ini dibentuk pansus, ketuanya Pak Ermiadi, ya. Pansus zakat infak sadakah. Kemudian yang dibentuk pansus lagi adalah perubahan kanun tentang dana hasil migas dan dana otsus untuk provinsi dan kabupaten kota. Itu saya lupa ketuanya siapa, tapi sudah ditunjuk juga pansus. Jadi ada 2 kanun yang dibahas oleh pansus. Kemudian menyambung pertanyaan Yulinda tadi, kalau komisi Banlek misalnya ya, Banlek itu ada 19 orang tadi yang membahas kanun pilkada, yang kemudian heboh soal persyaratan materai calon independen, ya. Itu Banlek dengan tim eksekutif membahas. Di dalam itu sudah termasuk tenaga ahli, penyusun naskah akademik dan sebagainya. Mereka pada saat konsultasi ke Jakarta kemarin yang saya tahu, Banlek ini bertemu dengan Bawaslu RI, Komisi 2 DPR RI yang sedang membuat rancangan perubahan kanun undang-undang pilkada, kemudian Kementerian Dalam Negeri dan KPU Pusat. Jadi begitulah kira-kira. Tapi begini, ada yang mengatakan misalnya kenapa harus berangkat semua? Misal begini nih, ini kita tim membahas kanun, ada 10 orang dari Komisi 1 misalnya. Kemudian ada acara kunjungan ke Jakarta untuk konsultasi. Nah sekarang siapa yang berangkat? Apakah ketua saja atau seluruh dengan anggota? Jadi bisa ada 2 sudut pandang. Ada yang bilang seharusnya tidak semua berangkat, mewakili. Ya. Tapi kalau satu sudut pandang lain, yang tidak berangkat itu berarti tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Itu kan tugas dan tanggung jawab Anda juga. Anda anggota tim membahas, tapi Anda melepaskan tanggung jawab Anda itu kepada teman-teman Anda, membebani teman-teman Anda. Anda tidak mau ikut berpikir, Anda tidak mau ikut bekerja. Misalnya seperti itu. Jadi sudut pandangnya juga kita lihat, ya. Kalau memang tujuannya jalan-jalan, mungkin semua mau pergi. Tapi tujuannya kerja, mungkin belum tentu semua orang mau pergi. Jadi tergantung keseriusan dari masing-masing anggota DPRA. Tapi kalau saya berpikir, kalau semuanya serius bekerja, seharusnya dia menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, tidak membebani teman-temannya yang lain. Saya tidak anti kritik, saya siap menerima kritik. Dalam beberapa kali pertemuan dengan Saka, dengan teman-teman anti korupsi, saya akui, yang harus saya akui bahwa misalnya belanja tidak langsung masih terlalu besar dibandingkan belanja langsung. Itu kita akui. Penghematan harus dilakukan, itu kita akui. Penghematan mana yang harus dilakukan, itu kita kita telusuri bersama-sama. Kalau tadi maka saya lemparkan, kalau seandainya kanun ini tidak dianggap penting, ya, kita lebih penting membangun sekolah, lebih penting membangun rumah duafa, lebih penting membangun jalan misalnya, atau pelabuhan dan lain-lain, kanun ini dianggap tidak punya dampak langsung, no problem. Kita siap hapuskan anggaran pembahasan kanun ini. Untuk tahun depan tidak perlu ada 1 rupiah pun pembahasan kanun. Tapi saya juga baru tahu tahun ini bahwa pansel KKR, pansel KIA, pansel KPI, pansel Panwasli itu semua dimasukkan dalam pos anggaran pembahasan kanun.